Om Swastiastu. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2, di mana materinya yang pertama yaitu Filosofis Pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang kedua Nilai dan Peran Guru Penggerak. Bersama saya Tiputu Rosmadewi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Adapun model refleksi yang saya gunakan yaitu refleksi model 4P, dimana yang pertama itu diawali dengan peristiwa, yang kedua itu perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat yaitu penerapan ke depan. Adapun peristiwa yang akan saya jawab ada dua. Yang pertama yaitu momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2. Dan pertanyaan yang kedua, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Saya akan jawab dari pertanyaan yang pertama. Adapun momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 yaitu ketika saya memahami makna dari filosofis Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik atau guru, kita hanya berperan dalam menuntun tumbuh kembang kodrat tersebut. Jika diibaratkan, murid itu sebagai benih padi yang ditanam oleh petani, maka petani itu hanya bisa memberikan perlakuan dan merawat benih padi itu agar tumbuh dengan baik. Namun, petani tidak bisa merubah benih padi jadi benih jagung. Begitu halnya juga dalam pendidikan. Jadi, guru itu tidak bisa merubah kodrat dari siswa atau murid, melainkan guru hanya mampu menuntun tumbuh laku dari murid. Jadi itu momen yang penting dari modul 1.1. Selanjutnya yaitu momen penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2, yaitu ketika saya mengetahui bahwa sebagai seorang pendidik itu tidak hanya bertugas untuk mendidik saja, melainkan diharapkan mampu mengimplementasikan kelima peran guru penggerak. Mana kelima peran itu? Yang pertama yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, yang kedua sebagai coach bagi guru lain, yang ketiga sebagai pendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima yaitu sebagai penggerak komunitas praktis. Jadi setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, itu saya harus banyak belajar lagi dan banyak melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat memperkuat nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya miliki. Dan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami. Jadi sebagai seorang pendidik, harus memahami yang namanya prinsip dasar pendidikan yang menuntun menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, agar sebagai pendidik kita dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka seorang guru penggerak harus memiliki nilai diantaranya berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, inovatif, dan reflektif. Jadi itulah jawaban dari dua pertanyaan yang ada pada peristiwa. Kita lanjut ke model yang kedua, yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan seorang pendidik yang belum mampu menghadirkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Saya harus menjadi pendidik
yang lebih baik lagi dalam menuntun murid agar mereka belajar sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zamannya masing-masing. Serta saya juga harus mampu menerapkan nilai dan peran guru penggerak dalam pembelajaran. Itulah perasaan yang saya rasakan. Saya lanjutkan ke poin ketiga, yaitu pembelajaran. Jadi sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa yang pertama, murid itu adalah objek pembelajaran. Guru bertugas mentransfer ilmu pengetahuan saja ke murid tanpa memperdulikan penanaman nilai karakter. Dan yang kedua, saya beranggapan bahwa setiap murid itu sama, sehingga saya tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara murid yang satu dengan murid yang lain. Saya juga tidak memperhatikan kebutuhan belajar, bakat, dan minat yang dimiliki murid. Namun, setelah saya belajar modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa murid itu adalah subjek dalam pembelajaran. Karena apa? Karena mereka terlahir dengan kekuatan kodratnya serta memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Sehingga sebagai seorang pendidik, tugas saya yaitu menuntun agar murid itu memiliki budi pekerti yang luhur. Dan yang kedua, saya beranggapan bahwa murid itu memiliki kebutuhan belajar dan karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga dalam memberikan pembelajaran, saya harus memperhatikan baik itu karakteristik, kebutuhan belajar, bakat, ataupun minat yang dimiliki oleh murid. Dan yang terakhir, yaitu penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak? Yang pertama, yaitu saya melakukan inovasi pembelajaran dengan mengoptimalkan keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Dan tak lupa juga, saya akan melaksanakan refleksi secara berkelanjutan di akhir pembelajaran. Dan yang kedua, yaitu saya akan melakukan pengembangan diri dan pengimbasan atau berbagi praktik baik kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, utamanya dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.